warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasanya, pagi-pagi luar biasa ya. Oke, kita ulangi lagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Seperti biasanya, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Yang hari ini pimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang masuk? Iva. Terus sebelum memulai pelajaran, kita seperti biasanya kita bernyanyi dulu. Silakan yang mau memimpin untuk bernyanyi. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Saya akan mengulas materi sebelumnya, yaitu materi di minggu yang lalu. Kira-kira kalian masih ingat nggak kita yang mempelajari materi apa sebelumnya? Aliran dan gaya seni lukis. Aliran seni lukis apa saja? Aliran representatif. Angkat tangan. Ayo halo. Representatif. Dan deformatif ya. Tuh. Jadi ada 3 aliran yang kemarin kita bahas. Ada representatif, dan deformatif, dan juga non representatif. Ya. Kalau yang gayanya apa? Ayo, silakan. Representatif, naturalisme, realisme, Romantisme. Terus yang deformatif, kubisme. Terus apa lagi? Ekspresionisme. Apa? Impresionisme. Ya, terus apa lagi? Satu lagi. Surrealisme. Di minggu yang sekarang sebenarnya masih sama, yaitu tentang seni lukis, tapi lanjutan dari materi sebelumnya. Kita lanjutkan. Ini kompetensi dasarnya masih sama seperti yang minggu yang lalu. Yang pertama, memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Itu yang pertama. Sama ya. Yang kedua, kalian membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Itu KD-nya. Terus tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2 macam. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan? Silakan bacakan. Peserta didik dapat menentukan langkah-langkah membuat karya seni lukis dengan tepat. Terus apa lagi yang kedua? Ayo lagi. Peserta didik dapat membuat karya seni lukis pada media refleks. Nah ini yang kedua, saya saya poinkan ke yang 2 ini karena kita ke praktek ya. Jadi yang pertama, kalian peserta didik dapat menentukan langkah-langkah membuat karya seni lukis dengan tepat. Itu langkah-langkahnya, jadi kalian harus menentukan. Yang pertama kalian lakukan itu apa, terus kedua dan seterusnya sampai hasil jadinya. Terus tujuan yang kedua, peserta didik dapat membuat karya seni lukis pada media triplek berdasarkan gaya seni lukis dengan bagus. Itu ya. Jadi kalian nantinya akan membuat karya seni lukis di atas triplek. Itu ya. Paham ya? Menurut gaya yang sudah kalian pelajari di minggu yang lalu. Mulai dari realisme, terus naturalisme, terus romantisme dan sebagainya. Itu ya. Nanti kalian memilih dari gaya-gaya itu untuk membuat karya lukis. Paham ya? Materi pokoknya pada pagi hari ini yang kita pelajari yaitu membuat lukisan menggunakan media triplek dengan menerapkan gaya seni lukis. Jadi kalian nanti akan menerapkan gaya seni lukis itu atau lukisan gaya seni lukis itu di atas triplek. Tuh. Rencana penilaiannya masih sama seperti yang di pertemuan sebelumnya. Ada 3 rencana penilaian. Ada pengetahuan, ada keterampilan, dan juga ada sikap. Ya. Jadi nanti 3-tiganya bisa, meskipun nanti kalian praktek di sini. Ya. Dari sikapnya kalian ketika kalian praktek itu bagaimana, kalian nanti saya nilai juga. Terus pengetahuan dari mana ketika praktek?
kalian bisa mengaplikasikan nggak materi yang sebelumnya kita pelajari, gaya seni lukis itu? Ya itu. Terus yang keterampilannya berarti hasil dari karyanya. Itu keterampilannya. Paham ya? Tuh. Ini adalah contoh video tentang melukis di atas triplek. Jadi nanti kalian perhatikan. Tapi nanti kalian perhatikan apakah dia sudah termasuk dalam gaya atau aliran yang kalian pelajari kemarin atau tidak. Ya itu. Di sini langkah-langkah membuat lukisan di atas triplek itu adalah 6 langkah yang bisa kalian lakukan ketika praktek. Yang pertama, yang kalian lakukan adalah menentukan gaya atau aliran dari seni lukis yang akan kalian buat. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Terus yang ketiga, membuat sketsa. Terus apa lagi? 4. Ya, yang kelima, memberikan warna pada sketsa yang dibuat. Yang keenam, memberikan definisi pada karya seni lukis. Nih ya, jadi tahapannya ada 6 tahapan yang akan kalian lakukan ketika praktek. Paham ya? Tuh. Ya, sebelum praktek, ya. Di sini saya punya LK, PD, silakan nanti bisa diisikan. Jadi kalian rencanakan proyek yaitu membuat karya seni lukis ini di atas triplek ini. Mulai dari yang pertama kalian harus lakukan apa, yang kedua apa, ketiga apa, terus jadwalnya kapan? Banyak kan? Per 1. Nah itu di yang kurang. Kurang Pak. Ya, silakan langsung dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Itu kan ada perintahnya. Taruh bawah itu, taruh bawah. Biar kelihatan. Ayo dikerjakan nih. Ayo siapa lagi yang sudah? Sudah nih. Saya akan minta satu anak untuk mempresentasikan hasil dari rencana proyek yang akan dilakukan, itu ya, yaitu membuat lukisan di atas triplek. Ini ada Sheryl Audinda. Ya, silakan bisa maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah kalian buat rencana proyeknya. Ini silakan. Yang lainnya diperhatikan. Jangan lari dulu. Halo. Ya. Ya, silakan. Rencana proyek gaya naturalisme alat bahan triplek cat kuas pensil. Langkah-langkah menyiapkan alat dan bahan, membuat sketsa, melukis dengan cat, kemudian melakukan finishing. Jadwal hari ini jika sketsa selesai. Ya, itu ya. Berarti jadwalnya hari ini jika sudah selesai ya. Itu ya. Jadi tepuk tangan untuk Sheryl. Ya. Silakan kalian langsung dibuat lukisannya ya. Di atas triplek. Silakan boleh dibuat. Hati-hati kena bajunya ya. Kenapa kok ada tempatnya kerjakannya? Daripada kos. Enggak, siapa ini? Pembuatan mana yang ini? Pembuatan ini kan dia harus sampai. Perhatikan yang lainnya diperhatikan.
gaya atau aliran yang kamu ambil apa kira-kira? Apa? Wahyu bingung yang buat kira-kira teman-temannya bisa bantu enggak? Kira-kira ini masuk ke dalam aliran apa? Atau gaya apa? Apa? Surrealisme ya. Karena ini bentuknya kan dia tidak ada bentuk yang siaran ya. Bentuknya kan dia imajinatif ya, topeng ya. Jadi karya Wahyu ini masuk ke dalam aliran surrealisme itu ya. Terus warnanya yang diberi Wahyu antara background sama objeknya hampir dia tidak terlihat objeknya karena yang dipilih sama-sama warna kuat gitu ya. Jadi kalian harus diperhatikan warna background dan juga objeknya. Jangan sampai background itu membuat gambar kalian itu tertutupi. Paham ya? Ya, sudah silakan kembali Wahyu. Kita lanjutkan kalau sudah. Kita mau refleksi hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, terus apa lagi? Apa lagi? Perasaan yang kalian rasakan setelah melakukan kegiatan ini apa? Senang, yang pertama tadi ya. Terus apa? Apa lagi? Nah, bisa melukis. Terus apa lagi? Warnai. Berwarnai. Melukiskan sama mewarnai apa lagi kira-kira? Bisa mengaplikasikan gaya dari seni lukis gitu ya. Terus yang kedua, pengalaman berharga apa saja yang dapat kalian petik dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Dapat berimajinasi. Terus dapat apa? Dapat apa? Dapat ilmu. Ya. Tuh. Terus yang terakhir, ya. Kendala apa yang kalian alami selama proses pembuatan lukisan pada triplek? Kendalanya apa? Berarti kalian kurang puas ya, berarti alat dan bahannya kalian belum lengkap atau belum maksimal, paham ya? Itu ya. Kita lanjutkan. Tugas di pertemuan berikutnya, silakan kalian mempelajari materi tentang seni patung dan juga silakan yang belum selesai silakan lanjutkan tugas melukisnya di rumah, paham ya? Itu nanti silakan kalian lanjutkan di rumah. Jadi ya itu ya. Jadi sampai selesai nanti kumpulkan satu dan selesai, paham ya? Sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan sebelum saya